Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu menentukan nilai jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus. Rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus telah diuraikan dan ditentukan rumusnya, yaitu sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Ini untuk tambah. Sedangkan sin A kurang B sama dengan sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B. Ini diuraikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan rumus tersebut. Maksudnya kedua rumus ini, sin A tambah B dan sin A kurang B. Rumusnya adalah ini. Oleh karena itu, maka kedua rumus di atas hendaknya dipahami dengan baik. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal yang pertama. Diketahui cos A sama dengan 3/5 dan sin B sama dengan 5/13 dengan sudut A lancip dan sudut B tumpul. Tentukan bagian A sin A tambah B, bagian B sin A kurang B. Mari kita lihat penyelesaiannya. Sudut A lancip itu berarti X dan Y-nya positif. Jadi cos A sama dengan 3/5, berarti sebagai X adalah 3, lalu sebagai R adalah 5. Untuk mencari nilai Y, maka kita gunakan dalil Pitagoras, yaitu Y sama dengan akar dari R pangkat 2, dalam hal ini R-nya adalah 5, berarti 5 pangkat 2, dikurang X berpangkat 2, dalam hal ini X-nya adalah 3, berarti 3 pangkat 2. 5 berpangkat 2 adalah 25, 3 berpangkat 2 adalah 9, 25 dikurangi 9 berarti 16. Akar dari 16 berarti sama dengan 4. Dengan demikian maka Y sama dengan 4. Selanjutnya sinus A. Sinus A rumusnya adalah Y per R. Dalam hal ini sebagai Y adalah 4. Berarti sin A sama dengan 4/5. Saya kira jelas ya. Kita lanjut untuk sudut B-nya. Sudut B tumpul, berarti X-nya negatif sedangkan Y-nya adalah positif. Sinus B sama dengan 5/13. Dalam hal ini sebagai Y adalah 5, sebagai R adalah 13. Ingat bahwa X-nya adalah negatif karena B-nya tumpul. Maka dengan demikian untuk mendapatkan X digunakan dalil Pitagoras. X sama dengan minus. Nah, ini minus ya, karena B-nya tumpul. Akar dari R pangkat 2, R-nya 13, berarti 13 pangkat 2 dikurang Y berpangkat 2. Dalam hal ini Y-nya 5, berarti 5 pangkat 2. 13 berpangkat 2, 169. 5 berpangkat 2, 25. 169 dikurangi 25, berarti 144. Akar dari 144 berarti 12. Karena minus, maka jawabannya min 12. Dengan demikian, maka X-nya adalah min 12. Sehingga cos B-nya sama dengan rumusnya adalah X per R. X-nya min 12, R-nya 13. Sehingga cos B sama dengan min 12/13. Sehingga kita dapat menentukan nilai dari sin A tambah B, yaitu sin A cos B ditambah cos A sin B. Tinggal mengganti sin A-nya tadi, itu adalah 4/5, sedangkan cos B-nya adalah min 12/13. Ini ditambah, karena ini tambah, cos A-nya berarti 3/5 dan sinus B-nya adalah 5/13. Selanjutnya ini dikalikan biasa, yaitu 4 dikali min 12, 5 dikali 13 akan diperoleh
min 48 per 65 ditambah tetap ditambah, pembilang kali pembilang berarti 3 kali 5, lalu penyebut dengan penyebut berarti 5 kali 13, itu diperoleh 15 per 65. Jika menjumlahkan pecahan dan penyebutnya sudah sama, maka tinggal pembilangnya dijumlahkan, yaitu min 48 ditambah 15, maka hasilnya min 33. Berarti jawabannya adalah min 33 per 65. Itu untuk jawaban A. Untuk pertanyaan B, sin A kurang B berarti sin A kali cos B. Ini kurang berarti kurang cos A kali sin B. Diganti seperti yang di atas ini. Sin A nya adalah 4 per 5, cos B nya sama dengan tadi, min 12 per 13, kurang tetap kurang, cos A nya 3 per 5, dan sin B nya 5 per 13. Ini dikalikan biasa, ini tadi sudah diperoleh, yaitu min 48 per 65, dikurang 3 kali 5 berarti 15 per 65. Ini 65 kan 5 kali 13 ya. Jika demikian, maka tinggal menjumlahkan atau mengurangkan min 48 per 65 dikurang 15 per 65, maka hasilnya adalah min 63 per 65. Itu jawaban B. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Hitunglah nilai dari bagian A. Sin 160 derajat, sin 167 derajat, cos 107 derajat dikurang cos 167 derajat, sin 107 derajat. Bagian B nya, hitunglah nilai sin 82 derajat jika cos 30 derajat sama dengan 0,8. Baik, kita akan jawab bagian pertama, yaitu sin 167 derajat. Nah, ini bagian A ya. Kita lihat ini. Sin 167 derajat cos 107 derajat dikurang cos 167 derajat sin 107 derajat. Kita lihat di sini. Sin cos, baru di sini kurang cos sin. Itu berarti rumusnya adalah sin A kurang B. Sebagai A adalah 167 derajat, lalu sebagai B adalah sebagai B adalah 107 derajat. Sehingga akan diperoleh sin 167 derajat dikurang 107 derajat. Kalau ini dikurang, itu akan diperoleh sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu berarti nilainya 1/2 akar 3. Saya kira jelas ya. Kemudian kita lanjut ke penyelesaian bagian B, yaitu tentukan nilai sin 82 derajat jika cos 30 derajat sama dengan 0,8. Kita lihat penyelesaiannya. Cos 30 derajat, 37 derajat itu sama dengan 0,8, bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 8 per 10. Berarti dalam hal ini X per R sebagai X nya adalah 8, sebagai R nya adalah 10. Untuk mendapatkan nilai Y, maka kita gunakan dalil Pitagoras, yaitu Y sama dengan akar dari R berpangkat 2, berarti 10 pangkat 2 dikurang X berpangkat 2, berarti dalam hal ini 8, yaitu 8 pangkat 2. 10 berpangkat 2 itu berarti 100, 8 berpangkat 2 itu berarti 64, 100 dikurangi 64 itu berarti 36. Akar dari 36 itu berarti 6. Dengan demikian maka Y-nya sama dengan 6. Sehingga akan diperoleh sin 30 derajat itu rumusnya Y per R. Berarti adalah 6 per 10. Y-nya 6, R-nya 10. Saya kira jelas ya. Kemudian tinggal menguraikan sin 82 derajat itu diuraikan menjadi 30 derajat. Jadi 37 derajat ditambah berapakah supaya hasilnya 82 derajat? Maka 37 derajat ditambah 45 derajat. Saya kira jelas. Jadi 82 derajat dirubah menjadi 45 derajat ditambah 37 derajat.
kembali lagi ke rumus yang tadi, A tambah B. Sehingga sin 45 derajat ditambah 37 derajat itu menjadi sin 45 derajat cos 37 derajat, ini tambah tetap tambah cos 45 derajat kali sin 37 derajat. Sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2, cos 37 derajat itu adalah 8/10, ditambah karena ini tambah cos 45 derajat itu 1/2 akar 2, sin 37 derajat itu tadi nilainya 6/10. 1/2 dikali dengan 8 itu diperoleh 4/10 akar 2. Ini kemudian 1/2 dikali dengan 6 berarti 3/10 akar 2. Penyebutnya sudah sama-sama 10, maka tinggal pembilangnya dijumlahkan, yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti jawabannya 7/10 akar 2. Itu jawaban B. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Buktikan bahwa sin A tambah B dikali sin A kurang B sama dengan sin kuadrat A dikurang sin kuadrat B. Kita lihat. Bukti, uraikan di ruas kiri, benarkah jika di ruas kiri diuraikan hasilnya sama dengan di ruas kanan? Mari kita lihat. Sin A tambah B dikali sin A kurang B. Kita uraikan sin A tambah B akan menjadi sin A cos B. Berarti ini ya, sin A cos B. Ini tambah, tetap tambah cos A cos B. Cos A sin B. Berarti ini cos A sin B. Kemudian ini kali, berarti tetap kali. Sin A kurang B akan diperoleh menjadi sin A cos B. Berarti ini dikurang, tetap ini dikurang cos A sin B. Cos A sin B. Oke. Kita lihat. Sin A cos B, sin A cos B. Tambah, ini tambah, lalu ini kurang. Sama kedua-duanya. Ini sebagai satu kesatuan, ini sebagai satu kesatuan, ini sama. Cara mengalihkan jika terjadi demikian, ini dua buah bilangan yang sekawannya. Cukup mengalihkan depan kali depan, lalu plus kali minus, selanjutnya belakang kali belakang. Sehingga sin A kali sin A diperoleh sin kuadrat A, cos B kali cos B diperoleh cos kuadrat B, plus kali minus menjadi minus. Ini jadinya. Kira-kira jelas ya? Jadi sin A cos B dikali sin A cos B diperoleh sin kuadrat A cos kuadrat B, plus kali minus diperoleh minus cos A kali sin B diperoleh cos A sin B dikali cos A sin B itu diperoleh cos kuadrat A kali sin kuadrat B. Saya kira jelas ini ya. Selanjutnya tinggal merubah bentuk daripada cos kuadrat B. Kita lihat, sin kuadrat A sama dengan cos kuadrat B dirubah ke dalam bentuk sin, yaitu menjadi 1 dikurang sin kuadrat B. Ingat, ada rumus bahwa sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B nilainya 1. Sehingga kalau cos kuadrat B-nya yang dicari, itu akan sama dengan 1 dikurang sin kuadrat B. Dikurang, tetap dikurang. Cos kuadrat A dirubah menjadi sin kuadrat A, yaitu cos kuadrat A akan sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Sama rumusnya ini ya. Identitas trigonometri, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A nilainya 1. Akhirnya paham ya? Sehingga kalau cos kuadrat A-nya itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A kali sin kuadrat B, berarti ini. Selanjutnya, sin kuadrat A kali 1 didapat sin kuadrat A. Sin kuadrat A dikali min sin kuadrat B diperoleh min sin kuadrat A sin kuadrat B. Kemudian yang di sebelah kanan, sin kuadrat B dikali dengan 1, tetap sin kuadrat B dikali dengan minus, maka diperoleh min sin kuadrat B. Sin kuadrat B dikali min sin kuadrat A diperoleh min, lalu dikali dengan min, maka akan menjadi positif. Saya kira jelas ya. Maka dengan demikian min sin kuadrat A sin kuadrat B dengan positif sin kuadrat A sin kuadrat B itu akan habis.
Sehingga hasilnya adalah sin kuadrat A dikurang sin kuadrat B. Dengan demikian, jika di ruas kiri diuraikan, ternyata hasilnya sama dengan di ruas kanan. Sehingga dengan demikian terbukti. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Jika besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan pi per 6 dan sin A kali cos B sama dengan 1/3. Tentukan nilai dari cos A sin B. Oke, kita lihat penyelesaiannya. A tambah B sama dengan pi per 6. Kedua ruas disinkan sehingga akan menjadi sin A tambah B sama dengan sin pi per 6. Yang di ruas kiri ini kita uraikan akan menjadi sin A cos B ditambah cos A sin B. Sin pi per 6 sama dengan sin 30 derajat. Nilainya adalah 1/2. Saya kira jelas ya. Dalam soal diketahui bahwa sin A cos B nilainya 1/3, maka ini bisa diganti 1/3. Jadi 1/3 ditambah cos A sin B sama dengan 1/2. Mudahnya 1/3 pindah ke ruas kanan maka akan menjadi minus. Sehingga hasilnya cos A sin B sama dengan 1/2 ini. 1/2 ini pindah ruas menjadi min. Sehingga cos A sin B sama dengan 1/2 dikurang 1/3, maka hasilnya adalah 1/6. Oke, kita lanjut ke contoh yang kelima. Diketahui cos A cos B sama dengan 1/4 dan sin A sin B sama dengan 3/8. Pertanyaannya, tentukan nilai sin A tambah B. Kita lihat yang diketahui cos A cos B lalu sin A sin B. Berarti ini kita menggunakan rumus cos. Kita lihat. Kenapa kita menggunakan rumus cos A tambah B? Karena yang ditanya adalah sin A tambah B. Andaikan sin A kurang B, maka kita gunakan cos A kurang B. Saya kira jelas ya. Kemudian kita uraikan. Cos A tambah B itu sama dengan cos A cos B, tanda plus menjadi minus sin A sin B. Ini rumusnya cos. Ingat, ini sudah diuraikan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, cos A cos B Anda ganti dengan 1/4, lalu min tetap min, sin A sin B kita ganti 3/8. 1/4 bisa ditulis 2/8 dikurang 3/8. Sehingga cos A tambah B sama dengan min 1/8. Ingat, ini cos rumusnya X per R. Ya, berarti sebagai X adalah min 1, sebagai R adalah 8. Karena minus berarti A dan B-nya. A tambah B itu berarti tumpul. Oke, kita akan mencari sinus A tambah B. Sinus itu harus ada Y-nya. Untuk mendapatkan Y, maka kita gunakan dalil Pitagoras. Y sama dengan akar dari R berpangkat 2 berarti 8 pangkat 2 dikurang X pangkat 2 sebagai X adalah min 1. Min 1 berpangkat 2. Saya kira jelas ya. 8 berpangkat 2 itu 64. Lalu min 1 berpangkat 2 itu adalah 1. 64 dikurang 1 jawabannya adalah 63. 63 ini masih dalam bentuk akar, dirubah menjadi akar dari 9 kali 7. Ini kan juga 63. Akarnya 9 itu adalah 3, akarnya 7 tetap akar 7. Sehingga Y sama dengan 3 akar 7. Kemudian sin A tambah B rumusnya adalah Y per R. Sebagai Y adalah 3 akar 7, sebagai R adalah 8. Sehingga sin A tambah B sama dengan 3 akar 7/8. Saya kira jelas. Kita lanjut. Latihan soal. Tolong soal ini dikerja ya. Agar supaya kalian tambah mahir dalam menyelesaikan rumus-rumus sin A tambah B dan sin A kurang B. Dan soal ini saya lengkapi dengan kuncinya, ada di slide sebelumnya, ada di slide berikutnya ya. Ini kuncinya. Dan perlu saya sampaikan bahwa pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tangan jumlah 2 sudut dan tangan selisih 2 sudut. Baiklah, mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.